guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, langsung saja. Jadi, di video kali ini kami dari kelompok 3 akuntansi manajemen yang terdiri dari Sofiatul Makfiro dengan NPM 201813133, Maulindatur Rosifa dengan NPM 201813076, dan Badriatul Komaria dengan NPM 201813099. Di sini kita akan mempelajari tentang harga pokok produk. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian harga pokok produksi, 2. Metode penentuan harga pokok produksi, 3. Perbedaan metode full costing dan variable costing, 4. Manfaat informasi metode full costing dan variable costing, 5. Kelebihan dan kelemahan full costing dan variable costing, 6. Contoh penyelesaian soal full costing dan variable costing. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksi, cost of good manufacture, adalah semua biaya yang digunakan untuk membuat satu unit barang jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Adapun manfaat mengetahui harga pokok produksi ialah yang pertama, untuk menghitung nilai persediaan barang jadi, 2. Untuk menghitung harga pokok penjualan, 3. Untuk dasar menentukan harga jual, 4. Untuk menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan, 5. Untuk memenangkan persaingan di pasar. Berikutnya tujuan dari penghitungan harga pokok produk. Yang pertama, untuk memberikan bantuan guna mendekati harga yang dapat dicapai. 2. Untuk menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan itu sendiri. 3. Untuk menilai penghematan dari proses produksi. 4. Untuk menilai barang yang masih dikerjakan. 5. Untuk penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Baik, yang kedua kita bahas metode penentuan harga pokok produksi. Di sini ada dua metode. Metode yang pertama yaitu full costing. Full costing memperlakukan semua biaya produksi sebagai harga pokok produk cost tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Yang kedua, metode variable costing. Dengan menggunakan variable costing, hanya biaya produksi yang berubah-ubah sesuai dengan output yang diperlukan sebagai harga pokok. Selanjutnya, yang ketiga, kita bahas tentang perbedaan metode full costing dan variable costing. Ditinjau dari sudut penentuan harga pokok produk, yang full costing yang termasuk biaya-biaya full costing ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Adapun yang B, metode variable costing yang termasuk biaya-biaya variable costing ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi. Yang pertama, penyajian laporan laba rugi metode full costing. Pertama-tama kita di sini masukkan hasil penjualan, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan dan hasilnya menjadi laba bruto. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, lalu hasilnya menjadi laporan bersih usaha. Selanjutnya yaitu penyajian laporan laba rugi variable costing. Pertama yang harus kita cari yaitu hasil penjualannya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Jumlah dari biaya-biaya variabel tersebut dikurangi dengan hasil penjualan dan totalnya menjadi laba kontribusi. Selanjutnya dikurangi dengan biaya tetap, yang terdiri dari biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap.
jumlah dari biaya tetap, kemudian dikurangi dengan laba kontribusi, hasilnya menjadi laba bersih usaha. Yang keempat yaitu manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode full costing dan variable costing. Terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu dalam perencanaan laba jangka pendek, kedua dalam pengendalian biaya, dan yang ketiga dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan metode full costing dan variable costing. Kelebihan full costing. 1. Menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif. 2. Mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. 3. Pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelemahan full costing. Harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan variable costing. Kelebihannya yang pertama yaitu mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. 2. Biasa dipakai untuk pengendalian biaya. 3. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya yaitu harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Berikut contoh penyelesaian soal full costing dan variable costing. Diketahui pada tahun 2000, PT Maju Terus memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Maju Terus. Biaya bahan baku Rp250 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp200 per unit, biaya overhead variabel Rp350 per unit, biaya overhead tetap Rp100.000, biaya pemasaran variabel Rp300 per unit, biaya pemasaran tetap Rp150.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp250.000. Produk A dijual dengan harga Rp2.000 per unit dan produk A terjual 1.000 unit. Hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing serta membuat laporan laba atau rugi. Pertama, menghitung harga pokok produksi pada metode full costing, yaitu terdiri dari biaya bahan baku Rp250 dikali 1.000 menjadi Rp250.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung Rp200 dikali 1.000 menjadi Rp200.000 ditambah biaya overhead variabel Rp350 dikali 1.000 menjadi Rp350.000 ditambah biaya overhead tetap Rp100.000 berjumlah Rp900.000. Selanjutnya, laporan laba rugi untuk metode full costing, yaitu pertama penjualan 2.000 dikali 1.000 yaitu 2 juta dikurangi harga pokok produksi tadi 900.000 akan menjadi laba kotor yaitu 1.100.000. Laba kotor tersebut akan dikurangi biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran variabel 300.000, biaya pemasaran tetap 100.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000 berjumlah 600. Maka 1.100.000 tadi dikurangi 600.000 menjadi laba bersih 500.000. Selanjutnya, harga pokok produksi pada metode variable costing. Biaya bahan baku Rp250.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung Rp200.000 ditambah biaya overhead variabel Rp350.000 berjumlah Rp800.000. Selanjutnya, menghitung laporan laba rugi pada metode variable costing. Pertama, penjualan 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2 juta dikurangi biaya-biaya variabel. Biaya-biaya variabel terdiri dari harga pokok produksi
800.000, biaya pemasaran variabel 300.000 berjumlah 1.100.000. Pengurangan dari penjualan dikurangi biaya-biaya variabel menjadi kontribusi margin, yaitu 900.000. Kontribusi margin dikurangi biaya-biaya tetap. Biaya-biaya tetap terdiri dari biaya overhead tetap 150.000, biaya pemasaran tetap 100.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000 berjumlah 450.000. Maka 900.000 dikurangi 450.000 sama dengan laba bersih 450.000. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tulis di bawah kolom komentar. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan komen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.